Om Swastiastu. Saya Eka Weda dan rekan saya Gede Ardana pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang Purna Bhawa Tattwa. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian Purna Bhawa Tattwa itu sendiri. Purna Bhawa berasal dari bahasa Sanskerta yakni punar yang berarti punah, dan bawa yang berasal dari akar kata bu yang berarti tumbuh atau lahir. Maka apabila digabungkan, Purna Bhawa bermakna musnah tumbuh kembali atau lenyap lahir kembali. Dengan kata lain, lahir berulang kali. Menurut ajaran agama Hindu bahwa setiap makhluk akan dilahirkan berulang kali sebelum mencapai moksa. Ini berarti kalau seseorang telah meninggal, kemudian atmanya bersatu dengan Paratma atau Sang Hyang Widi, maka tidak dilahirkan kembali. Tetapi kalau belum mencapai moksa, maka akan terus mengalami kelahiran yang terulang-ulang. Proses inilah yang disebut Purna Bhawa. Berikutnya adalah mengenai sifat-sifat Purna Bhawa itu sendiri. Yang pertama adalah berlaku bagi semua makhluk. Purna Bhawa juga termasuk hukum alam semesta, yang artinya hukum Purna Bhawa berlaku bagi setiap makhluk dan tidak dipengaruhi oleh waktu, ruang, dan tempat. Percaya atau tidak, proses itu akan menimpa setiap jiwa-jiwa di dunia ini tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah bersifat samsara. Purna Bhawa juga disebut dengan samsara. Samsara yang berarti derita atau duka bermakna bahwa sebab sesungguhnya hidup sebagai manusia tidak luput dari rasa sakit, usia tua, dan mati. Selain itu juga mengalami keadaan yang menyedihkan, mengecewakan, dan sebagainya. Keadaan itulah yang disebut sebagai samsara, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sengsara. Yang ketiga dan terakhir dari sifat Purna Bhawa adalah berkaitan dengan karma. Purna Bhawa sangat tergantung pada karma, sehingga terdapat perbedaan pada setiap kelahiran manusia di dunia. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang cantik, dan ada yang misalnya buruk rupa dan sebagainya. Perbedaan yang terjadi inilah yang diyakini sebagai dari akibat sebuah karma yang pernah dilakukan pada masa lampau. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Beli Gede Ardana. Terima kasih. Om Sandi Om. Om Swastiastu. Baik, dia yang akan melanjutkan materi tentang Punar Bhawa Tattwa. 2.3 Hubungan antara Punar Bhawa dan Karmapala. Dalam pelajaran Karmapala telah disebutkan bahwa setiap perbuatan akan menuai hasil. Perbuatan baik maka akan timbul kebahagiaan. Perbuatan jahat maka akan timbul penderitaan. Dengan demikian, perbuatan sebagai ahli waris perbuatannya akan menjelma di dunia ini menurut perbuatannya atau sesuai dengan karmanya. Kehidupan sekarang ini merupakan kelanjutan dari kehidupan di masa lampau. Begitu pula kehidupan di masa sekarang akan menjadi dasar kehidupan yang akan datang. Beberapa contoh penjelmaan sebagai akibat karma di masa lampau. Yang pertama adalah orang yang membunuh makhluk berjiwa, bengis, kejam, diperbudak oleh nafsu kebencian, tidak mempunyai welas asih dan kasih sayang, maka setelah kematian akan jatuh pada keadaan kehidupan yang lebih rendah dan juga penuh kesedihan serta penderitaan. Orang yang suka menyakiti dan menyiksa makhluk lain, ia akan jatuh di dalam kehidupan yang lebih rendah. Atau kalau ia lahir sebagai manusia, ia akan menjadi sakit-sakitan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang pemarah, lekas patah hati, panas hati, lekas benci dan curiga, maka ia akan lahir menjadi manusia dengan wajah atau rupa yang seram ataupun jelek. Baik, itu adalah 2.3 hubungan antara Punar Bhawa dan Karmapala.
Lanjut ke 2.4 sloka-sloka tentang Punarbawa Tattva. Ada beberapa sloka dalam kitab Bhagavad Gita menyiratkan secara jelas tentang Punarbawa. Antara lain, yang pertama, seperti halnya sang jiwatman yang melewatkan waktunya dalam badan ini dari masa kanak-kanak, remaja, dan usia tua. Demikian juga bila ia berpindah ke badan yang lainnya. Orang bijaksana akan terbingungkan oleh hal-hal ini. Itu ada pada bab 2 sloka 13. Yang kedua, bagaikan seseorang yang menanggalkan pakaian, mengenakan pakaian yang baru. Demikianlah jiwatman yang berwujud mencapai badan lama yang telah asing dan mengenakan jasmani baru. Itu ada pada bab 2 sloka 22. Lanjut yang ketiga, bagi seseorang yang lahir, kematian sudahlah pasti. Dan pasti ada kelahiran bagi mereka yang mati. Sehingga terhadap hal yang tak terelakkan ini, janganlah engkau berduka. Itu ada pada bab 2 sloka 27. Baik, itu adalah materi tentang Punarbawa Tattva, di mana dari 2.1 sampai 2.4 kita bisa menarik kesimpulan, di mana kesimpulan itu adalah segala perbuatan baik pasti akan berbuah manis. Apabila kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, baik yang sekarang maupun yang akan datang, maka kita harus juga mengimplementasikan kehidupan yang baik. Mengharapkan sesuatu yang baik pada hidup kita tanpa mengimplementasikan tindakan baik pada kehidupan kita hanya akan menjadi harapan kosong belaka. Segala makhluk yang lahir di dunia fana ini tidak akan ada yang terlepas dari Punarbawa karena sifatnya yang merupakan hukum alam semesta. Sehingga tanpa sadar maupun disadari, segala sesuatu yang kita perbuat akan menjadi penentu kelahiran kita berikutnya. Baik, Suksuma dari Titiang dan juga Arya Weda. Om Santi 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 Om.